teman-teman, slide saya? Kelihatan, Mbak. Oke, that's good. Makasih Noval. Nah, ini adalah sorry mungkin agak kecil-kecil ya, tapi nanti ini adalah, kira-kira SAP-nya kalian, ya. Ini adalah pertemuan pertama kita, di mana saya akan lebih mencoba untuk mengenal kalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan kontrak kuliah kita seperti apa dan SAP gitu ya, makanya sekarang kita masuk ke slide ini. Kemudian nanti secara sederhana, secara apa namanya, secara singkat saya akan mengenalkan apa sih sebetulnya fungsi sama peran praktisi corporate communications. Jadi apaan sih corporate communications itu apa, benda apa gitu, function apa gitu, ya. Nah ini saya berharap nanti kalian bisa menulis jurnal refleksi. Artinya apa? Sebetulnya ini catatan kalian individu gitu ya. Saya mau encourage kalian bikin ini, saya nggak akan tagih kalian minggu depan, enggak. Tetapi alangkah baiknya kalau kalian setiap kali habis kuliah itu ada jurnal refleksinya. Jadi sebetulnya what you learn today. Tapi saya nggak mau nanti ketika kalian udah kerja, terus kemudian apa sih corporate communication, kalian bahkan nggak bisa jawab. Ya, jadi sebetulnya jurnal refleksi ini adalah cara terbaik kalian untuk berusaha mengingat apa yang kalian pelajari hari ini. Ya, mau pakai notes boleh, mau pakai digital boleh, whatever it is yang membuat kalian comfortable. Ya, karena nanti ada hubungannya dengan tugas kalian di akhir semester yang nanti akan saya masuk ke situ ya. Nah, kemudian nanti minggu depan kita ketemu offline ya. Kita akan membahas tuh apa sebetulnya kenapa sih kok corporate communication itu penting banget untuk membangun reputasi. Nanti kita akan belajar kasus-kasus dari perusahaan-perusahaan. Sama tugasnya juga ya lebih ke jurnal refleksi. Kemudian nanti kita di pertemuan ketiga akan masuk ke identity dan brand. Jadi kalian perlu tahu apa hubungannya corporate communications dengan identitas perusahaan. Peran apa tuh yang diharapkan dari kita corporate communications ya. Jadi kalian harus ngerti bedanya apa sih corporate identity, corporate brand gitu ya. Apa sih brand, apa sih identity dan yang lain-lainnya. Kemudian pastinya nanti kalian akan juga belajar tentang planning dan bagaimana membuat strategi ya, bagaimana membuat strategi corporate communication. Kemudian pertemuan kelima adalah bagaimana menggunakan platform atau media untuk membangun reputasi. Apalagi sekarang nih kalian tuh masuk di new media ya, beda banget dengan waktu zaman saya memulai karir. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi baru gitu ya, untuk bisa memaksimalkan, komunikasi kita jadi diterima oleh audiens yang diharapkan. Kemudian nanti di pertemuan keenam kita akan ngomong media sosial nih teman-teman. Kita akan benar-benar ngebangun, gimana peran corporate communication membangun dialog ya. Jadi bukan cuma sekedar, bukan hanya kayak, "Oh kita mau posting ini, kita mau create video, kita mau create, apa namanya, konten karosel dan lain-lain," bukan cuma sekedar itu. Tapi sebetulnya gimana dengan sosial media itu kita membangun dialog dengan stakeholder kita, ya. Nah nanti, mmm, dari pertemuan keempat, lima, dan keenam, itu kalian ada tugas kelompok, ya. Bagaimana kalian memilih sebuah perusahaan, menganalisa kampanye komunikasinya. Ini nanti pastinya saya akan detailkan lebih lanjut ya, jangan khawatir dan ini juga, slide ini akan saya upload di Emas. Ya, nanti, definitely di awal kuliah 4 saya akan mulai menjelaskan tugas kelompok kalian ya, pembagian kelompok dan yang lain-lain. Dan nanti di pertemuan ketujuh harapannya adalah hari itu kita akan presentasi kelompok ya. Jadi kalian ngambil studi kasus, kalian bahas, kalian kupas dari apa yang udah kalian pelajari dari mata kuliah keempat sampai mata kuliah keenam, ada hubungannya ya. Oke, nah nanti ujian tengah semester bentuknya take home ya teman-teman. Jadi, tidak di kelas tapi saya akan memberikan soal-soal terkait apa yang sudah kalian pelajari dari awal sampai, sampai ke sesi yang keenam. Selanjutnya, kita juga akan belajar sebetulnya fungsi komunikasi internal, fungsi komunikasi karyawan ya, employee communication dalam corporate communication, gitu ya. Nanti kita juga akan karena ini salah satu hal yang diharapkan oleh, fakultas, oleh program studi humas juga ya, katanya mereka nitip, "Ada dong gimana sih menjadi humas di pemerintahan?" Gitu ya. Nah makanya ini kita lagi cari dosen tamu yang kira-kira memang day to day-nya bekerja di kementerian gitu ya, jadi mereka nanti bisa sharing sama kalian sebetulnya apa sih bedanya gitu ya. Walaupun mereka mungkin secara entitas bukan sebuah corporate gitu ya, bukan perusahaan, tapi memang tugasnya sama atau enggak gitu, nanti kalian akan belajar di situ. Nah, kalau setiap ada dosen tamu di kelas saya akan meminta kalian membuat ringkasan.
ringkasan pembelajaran dari apa yang didapatkan dari penjelasan dosen. Nanti pastinya menjelang dekat dosen tamu itu datang, saya akan berikan brief yang lebih detail ya. Kemudian juga hal yang dititip oleh program studi adalah kalian harus belajar gimana sih caranya berkomunikasi dengan key stakeholder, gitu ya. Kemudian apa sih stakeholder, bagaimana cara mereka berkomunikasinya gitu. Ini juga sama kita akan offline, kita akan berdiskusi juga dan kalian punya melakukan, belajar bagaimana sih caranya melakukan assessment terhadap effectivity dari corporate communications ya. Jadi kita belajar gimana sih mengevaluasinya. Nah, kemudian nanti teman-teman juga akan belajar soal issues and crisis, bagaimana perannya Korkom ya di situ. Tapi again nanti ini nggak akan into deep ya, karena nanti kalian akan juga punya kelas issue and crisis communications kan. Jadi ini lebih kepada pengantar aja dan sebetulnya perannya Korkom itu kayak apa. Nah, ini juga yang akan menarik karena secara keseluruhan gitu ya, saya akan minta ada dosen tamu juga yang memang mereka praktisi Korkom, gitu ya. Jadi mereka betul-betul bisa sharing apa sih yang kalian sudah pelajari satu semester, bener nggak sih gitu ya. Mungkin, mudah-mudahan, apa namanya, mudah-mudahan, orang yang, datang nanti bisa betul-betul memberikan kalian gambaran gitu, apa sih sebetulnya praktisi Korkom, ya. Nah, nanti persiapan UAS, karena gini teman-teman, UAS kalian tuh sifatnya individu, tapi saya mau kalian membuat vlog. Vlog itu, nanti vlognya akan sama-sama kita upload, saya lagi buat apa namanya, eee, kita sama-sama upload di YouTube gitu ya. Jadi kalian bisa ingat yang kalian pelajari. Nanti isinya apa vlog itu, Mbak? Jadi sebetulnya intinya apapun yang kalian pelajari di kelas, itu yang kalian buat materinya, kalian buat kontennya, dan kalian buat vlognya. Nanti, mmm petunjuk teknisnya tentunya saya akan siapkan gitu ya, tapi mungkin saya mau kalian dari sekarang, setiap kelas itu udah mulai memikirkan, "Saya mau angkat yang mana ya?" Gitu. Apakah kalian mau mengangkat dari sisi crisis communication-nya kah? Atau internal communication-nya kah? Atau dalam membuat strateginya? Kalian tuh harus betul-betul memperhatikan kira-kira yang nanti kalian mau buat vlog itu apa. Tujuannya apa? Pertama supaya kalian ingat apa yang kalian pelajari, yang kedua adalah kamu bisa berbagi nih sama orang sesama pelajar gitu ya. Sebetulnya belajar Korkom tuh apa sih profesi Korkom itu gitu ya. Jadi nanti ke depannya, mmm, apa namanya, kalau misalnya dilihat oleh orang, mereka juga bisa menjadikan itu sebagai salah satu source of reference. Saya buat akun YouTube bahkan belajar Korkom ID, kalau nggak salah ya. Nanti saya share juga gitu ya. Intinya adalah ini tugas akhir kalian, tentunya saya nggak akan minta kalian ngedit yang gimana-gimana gitu ya, karena saya tahu, keterbatasan yang ada, tapi lebih kepada kontennya sih, ya. Dan bagaimana kalian menceritakan, konten kalian, itu yang nantinya akan menjadi poin yang lebih dipilih, ya. Jadi itu teman-teman, hanya sekedar gambaran apa yang kalian akan, pelajari dalam semester ini. Kemudian, nah ini untuk jadwalnya, ya. Ada beberapa, waktu di mana, kebetulan saya tidak available, eee tanggal 1 Maret gitu ya, itu kayaknya saya, keluar kota, jadi kita akan berdiskusi nih sekarang ya, kalian tuh sebetulnya free-nya hari apa aja. Kemudian hari, Jumat tanggal 29 itu hari Jumat Agung. Itu jadi definitely kita harus di-schedule. Nah, saya lagi berpikir itu mau online, Zoom atau nanti di kelas. Nah, kita akan berdiskusi availability waktu kalian. Kemudian tanggal 12 April itu juga lebaran ya. Jadi itu pastinya harus di-reschedule. However, kita harus finish di tanggal 31 Mei gitu ya, paling molor tuh di awal Juni gitu ya, karena memang, periode maksimal UAS itu, di tanggal-tanggal segitu, gitu. Jadi, boleh nggak saya tahu jadwal kalian tuh semester ini gimana sih sebetulnya? Kira-kira ada waktu kosong kapan ya kalian ya? Kalau nggak hari Jumat, boleh ada yang bercerita? Enggak, Halo kalian Kak, kosong? Iya. Iya, Dinda. Dinda Syaliha. Heeh. Kalian kosongnya Jadi hari apa aja? menurut Mhm aku dan dilihat dari jadwal kelas itu mungkin mhm. kira-kira hari Kamis yang eh,
kosong dan kadang-kadang doang ada offline-nya. Mhm. Karena untuk Pancasila itu Mhm. sorry, jadi di Kamis itu kita suka ada jadwal matkul Pancasila, tapi Mhm. itu tuh nggak selalu karena juga kadang diganti hari Rabu kuliah umum di audit. Jadi kemungkinan kalau mau diganti itu bisanya hari Kamis. Dan itu Oke. aman sih online karena so far Pancasila kalau hari Kamis ada pun dia online dan sore. Oke. Oh, dia sore ya. Jadi, pagi sampai siang itu kalian free ya? Iya sejauh ini kalau emang Oke. matkul ini belum ada rencana apa. Oke, sip sip. Nah, mungkin nanti yang, kalau yang mungkin akan tricky-nya pas lagi lebaran ya. Saya nggak tahu tuh kalau lebaran kan definitely biasanya 1 minggu tuh nggak aktif. Tapi either way nggak apa-apa, yang penting saya jadi tahu, pokoknya kalian jadwal kosongnya itu hari Kamis. Kalau hari-hari lain lumayan penuh ya? Nggak penuh juga sih, Mbak. Kadang ada Mhm. yang emang sore doang offline-nya, paginya online doang, jadi siangnya lumayan Mhm. kosong, itu hari Senin kalau nggak salah. Oke. Senin siangnya jam berapa berarti? Jam 1, Kak. Jam 1. Oke, excellent. Sorenya baru ada kuliahnya jam berapa? Maksudnya jam 1 ada matkul. Oh, ada mata kuliah? Ya, kalau kosong banget Rabu abis zuhur, Pak. Oh, Rabu jam 12. habis jam 12 itu Ya, kosong? ya. Ini kalian supposedly satu kelas itu jadwalnya sama semua kan? Iya, Mbak. Atau enggak? Oke, that's good. Iya, sorry ya, jadi memang saya berusaha supaya kalau bisa ada tanggal-tanggal yang ada 2 hari gitu ya, karena saya juga harus, ngecek jadwal saya. Oke, jadi either hari Rabu after lunch ya, after zuhur, atau hari Kamis dari pagi atau siang, itu masih memungkinkan ya? Oke, Iya, jadi gini kalau untuk aja. Untuk apa? iya, kalau untuk offline amannya segitu, tapi kalau online pun bisa di Selasa pagi sih, dia kosong. Mmm. Oke, siap. Thank you, terima kasih banyak. Oke. Nah, Sama-sama, Mbak. sekarang iya, terima kasih ya. Nah, sekarang, yuk kita, mmm, move on, ke beberapa kontrak kuliah ya, kalau tadi, terminologinya. Jadi, teman-teman yang kita kan tahu ya kalau dari kampus itu maksimal absennya berapa? 4. Very good, 4. Dan kalau kalian lebih dari 4 apa konsekuensinya? Nggak bisa UAS. Yes, ya. Jadi ini, bukan saya yang bikin aturan ya, jadi minta tolong banget pastikan supaya kalian itu bisa memaksimalkan kehadiran, ya. Bukan hanya gara-gara supaya bisa ikut UAS, tapi sebetulnya kesempatan kalian buat belajar, ya. Jadi perjanjiannya adalah kehadiran. Nah, sekarang kalau bicara kehadiran bukan cuma masalah kalian datang ke kampus atau misalnya hadir di online atau tidak. Tetapi juga soal ketepatan waktu, ya. Saya minta maaf, saya tahu saya, memilih jadwal yang tidak terlalu bersahabat ya, 7.30, which means it's quite early. Tapi so that you know kenapa, karena memang seperti saya jelaskan, tadi saya masih bekerja full time dan satu-satunya waktu yang lumayan kosong dari meeting itu adalah Jumat pagi. Jadi, itu dari situ saya minta maaf. Tapi kemudian teman-teman juga harus tahu bahwa dari rumah saya ke kampus itu juga takes 50 minutes to 1 hour. Jadi saya pun harus berangkat 6.30 ya, minimal, maksimal ya, untuk bisa nyampe di tempat kalian tepat waktu, gitu. Bahkan kalau ke kantor pun saya berangkatnya baru jam 9 teman-teman ya, jam 8.30, jam 9 saya baru jalan. Intinya apa? Kita semua making sacrifices to attend this class ya. Jadi saya sangat mengharapkan kita bisa sama-sama menghargai waktu satu sama lain. Ada kalanya misalnya nih kalau paginya hujan deras, udah deh
buyar gitu ya, saya mungkin bisa baru 1,5 jam nyampe di kampus, tapi nanti saya akan berkomunikasi dengan ketua kelas pastinya kalau hal-hal seperti itu terjadi. Jadi juga kalian mudah-mudahan tidak harus menunggu terlalu lama, ya. Jadi yuk sama-sama kita disiplinkan diri